Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen hardware pada jaringan komputer. Nah, di sini ada 3 kategori komponen hardware pada jaringan komputer. Di antaranya adalah end device, terus intermediary device, dan network media. End device itu adalah perangkat akhir atau perangkat yang biasa digunakan oleh user dalam komunikasi di jaringan. Selanjutnya ada intermediary device pada perangkat perantara, itu biasanya sebagai media transmisinya, sebagai perangkat media transmisi gitu. Contohnya kayak router, LAN, switch, terus core switch, terus kayak router dan wireless router atau AP. Sedangkan yang terakhir adalah network media atau media jaringan. Media jaringan ini bisa berupa kabel maupun nirkabel gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Pertama adalah end device merupakan perangkat yang digunakan oleh sisi pengguna. Nah, end device mengirimkan data melalui jaringan yang diterima oleh perangkat lain atau perangkat akhir lainnya. Contoh perangkat end device adalah personal computer, laptop, tablet, and printer. Dan selanjutnya adalah komponen hardware. Komponen hardware yang selanjutnya adalah perangkat perantara. Ya, contohnya merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat jaringan. Contohnya router, switch, wireless, and firewall. Dan terakhir adalah komponen hardware, yaitu network media yang sebelumnya sudah dibahas: kabel koaksial, fiber optik, twisted pair, and wireless. Nah, secara garis besar komponen software pada jaringan software pada jaringan terbagi menjadi 2. Pertama itu sistem operasi dan protokol. Nah, sistem operasi ini adalah digunakan sebagai penentu kebutuhan pengguna perlu pengetahuan tentang sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi juga sering digunakan saat ini. Yang sistem operasi yang sering digunakan saat ini adalah Linux and Windows. Itu sistem operasi yang biasa digunakan untuk server ataupun untuk desktop. Nah, Windows sendiri pengertian seperti ini, dan Linux seperti ini. Linux itu sendiri sistem operasi open source yang dibuat pada tahun 1991 dan dikelola oleh komunitas programmer. Nah, pencetusnya Linux ini adalah Linus Torvalds namanya. Sedangkan Windows itu sistem operasi yang berbasis closed source, atau dia nggak bisa pengembangannya itu tertutup, yaitu pegawai Microsoft itu sendiri. Begitu. Nah, sejarahnya itu untuk Windows itu dia pertama kali dirilis itu pada 93, yang namanya itu sistem operasi net, Windows Net. Selanjutnya dikembangkan menjadi Windows XP, seterusnya Windows 7, terus ada Windows Server, ada Windows Edge, ada Windows 10 terakhir. Nah, itu perbedaan dari Linux dan Windows. Nah, keunggulan penggunaan Linux itu adalah open source. Terus dia command line, kontrol lebih banyak pengguna atas OS, dan kontrol komunikasi jaringan yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya adalah protokol. Protokol itu apa sih? Protokol itu adalah aturan komunikasi pada jaringan komputer. Nah, protokol jaringan menyediakan sarana bagi komputer untuk berkomunikasi di jaringan. Protokol jaringan menentukan opsi pengkodean pesan, pemformatan, enkapsulasi, ukuran, waktu, dan pengiriman. Protokol yang digunakan pada saat ini adalah TCP and IP dan juga UDP. Nah, selanjutnya adalah OSI model layer. Nah, OSI model layer ini adalah sebuah aturan. OSI model adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO. Di OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapisan OSI. Ya, diantaranya adalah physical, data link, network, transport, session, presentation, and application. And then sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung pada vendor. Jadi step-step vendor dulu sebelum ada OSI layer atau
protokol atau aturan yang ada. Dulu dia kan semua vendor itu punya aturannya sendiri-sendiri. Dengan adanya OSI, semua vendor itu tunduk dan patuh pada aturan yang telah dibuat bersama yang dinamakan dengan OSI model ini, atau aturan protokol pada jaringan. Nah, OSI model ini dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus yang terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang digunakan dalam dunia nyata adalah TCP/IP, DCNet, dan IBM System Network Architecture. Memetakan tumpukan protokol mereka ke OSI reference model atau OSI layer ini. Nah, OSI layer ini digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari bagaimana protokol jaringan di dalam sebuah kumpulan protokol dapat berfungsi dan berinteraksi. Nah, di OSI model ini ada dua kategori pengelompokan. Ada yang pertama itu dari application hingga transport, itu adalah kegunaan untuk host layer atau interaksi host layer. Sedangkan dari network hingga physical itu adalah media layer. Jadi kayak gitu. Jadi kalau media layer itu yang main tuh kayak lapisan fisiknya, terus lapisan jaringannya, IP versi, pokoknya untuk pengalamatan IP-nya. Nah, sedangkan dari transport hingga application itu untuk host layer. Nah, application yang pertama itu OSI layer itu dibaca dari atas, dari 7 hingga ke bawah, karena ketika komunikasi data di jaringan itu berlangsung, dia mulai dari dia mengirimkan data. Nah, mengirimkan data itu berasal dari application kan. Jadi application terlebih dahulu yang berjalan kayak gitu. Nah, di application pengertian adalah sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan. Tugasnya untuk mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan atau ACK. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Dan apabila sudah dibuat atau sudah pada aplikasi ini adalah user mengirim pesan, contohnya mengirim pesan di mail, maka yang jalan itu adalah SMTP-nya. Kemudian pesan itu akan masuk ke layer selanjutnya, yaitu presentation, akan di-encrypt data tersebut ke lapisan presentation. Nah, di lapisan presentation berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berbeda dalam level ini adalah perangkat lunaknya. Contohnya seperti LAN workstation dan juga network shell atau semacam virtual network computing, ataupun biasa disebut sebagai RDP atau remote desktop protokol. Nah, apabila datanya sudah masuk ke presentation, sudah ditranslasikan dari data visual ke data analognya ke lapisan presentation, selanjutnya data tersebut bakal diolah menjadi session. Nah, di application hingga session itu data unitnya adalah data, sedangkan pada transport itu adalah segmen, dan pada lapisan network itu adalah package, nama data unitnya, terus data link adalah frame, dan yang bit yang terakhir adalah physical, itu adalah bit gitu. Pengertiannya ntar akan dijelaskan. Oke, lanjut ke lapisan session tadi. Oke, pada lapisan session ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat ataupun dipelihara ataupun dihilangkan atau dihancurkan. Selain itu, di lapisan ini juga dilakukan resolusi nama. Jadi pemformatan nama visual menjadi data analog di sini di session diolahnya. Kalau presentation itu kayak baru proses pemasukan dari application itu, contohnya ketika kalian buat video editor, kalian baru masukin data-datanya doang ke dalam presentation. Sedangkan di session itu udah mulai melakukan kayak proses namanya itu kayak ngerender ataupun proses mengeditan di session itu. Sedangkan transport layer itu adalah untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Jadi transport ini bisa bertindak sebagai TCP-nya lah, protokol TCP-nya. Nah, ketika sudah maksudnya ini sebelumnya itu adalah session itu adalah penggabungan video-video yang sudah dibuat di presentation. Jadi video-video yang udah di import di presentation itu bakal diolah di session atau diedit. Contohnya ada yang
ketika video jalan tuh ada yang diem doang gitu. Jadi untuk menghemat memori ataupun space hard disk ataupun space dari hard disk tersebut, maka melakukan editing di session. Sedangkan transport itu adalah seperti dia akan proses dari rendering itu dia ada di transport, dan juga sebelum jadi itu ada di network terlebih dahulu. Habis itu berfungsi selanjutnya adalah data link. Data link layer adalah untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format-format yang disebut sebagai frame. Dan itu pada level ini terjadi koneksi kesalahan flow control, pengelamatan perangkat keras atau biasa disebut MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti switch, hub, bridge, repeater itu beroperasi. Lapisan ini biasa disebut dengan logical link control atau LLC, dan lapisan media access control. Ketika di render itu dia pasti disuruh formatnya mau jadi apa nih, mau jadi MP4 ataupun menjadi MP3 atau menjadi MKV. Nah, itu proses di saat pemformatan video itu namanya data link. Nah, terakhir adalah physical. Physical itu adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Nah, ketika di physical layer itu adalah lapisan fisiknya. Contohnya adalah kayak kabel, kayak NIC. Nah, itu adalah proses dari OSI layer. Nah, ketika data sudah dikirimkan, dinamakan ketika data dikirimkan ke si penerima itu namanya proses encryption. Sedangkan dari penerima itu ingin membaca pesan yang dikirim oleh pengirim, itu adalah namanya decryption atau dekripsi gitu. Jadi enkripsi dan dekripsi. Enkripsi itu membungkus sebuah data menjadi segmen, kemudian diolah lagi menjadi paket, dan kemudian dibungkus lagi menjadi frame, dan dibungkus lagi menjadi bits. Dan ketika ingin dibacanya kembali, maka dia harus di decrypt sesuai dengan yang sudah di encryptnya sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dimulai dari datanya itu dibungkus dari segmen, sedangkan kalau untuk ngebukanya itu mulai dari bitnya, itu dari bit ke frame, package, segmen, and data, begitu. Itu proses dari OSI model layer. Nah, OSI model layer itu untuk yang lebih modernnya saat ini adalah menggunakan TCP/IP model, yaitu memperingkas di lapisan host layernya kayak gitu. Yaitu untuk memperingkasnya session sampai application itu menjadi namanya itu model application, transport itu transport, network itu network, sedangkan data link dan physical itu menjadi network access. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dokumen standar yang berkaitan dengan mengumpulkan informasi. Ini bisa dibaca sendiri. Ini kebiasaan ketika kalian membangun suatu jaringan atau rancang bangun jaringan tuh harus tahu keinginan dari user itu apa. Nah, ini bisa dibaca sendiri apa requirementnya kayak gimana, bisa dibaca sendiri di sini. Terus ini identifikasi usernya itu dia butuhnya apa aja di setiap divisi contohnya. Nah, ini bisa dicek di sini. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan teknis dari si klien yang kita ajukan gitu. Contohnya dari komputernya itu butuh berapa, komputer server untuk berapa, komputer untuk DAM-nya berapa atau untuk data entry berapa, terus kabelnya untuk berapa banyak, terus peralatannya gimana dan sebagainya. Pokoknya kebutuhan dari si usernya itu kira-kira cost-nya keluarnya berapa duit. Nah, kayak gitu untuk bagian dari kebutuhan teknis hardware dan software. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi hari ini adalah, pertama itu untuk menentukan kebutuhan teknis pengguna harus tahu tentang beberapa jenis hardware dan software yang dibutuhkan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Selanjutnya adalah metode pengumpulan informasi kebutuhan teknis penggunaan dapat dilakukan dengan metode wawancara dan pengamatan langsung pada lokasi. Yang terakhir adalah dokumen. Ini wajib dokumentasi kebutuhan teknis penggunaan dalam menentukan spesifikasi kebutuhan teknis pengguna. Jadi harus membuat sebuah dokumen dan dokumentasi dari alur kerja yang kalian kerjakan di sebuah PT tersebut untuk merancang dan membangun sebuah jaringan tersebut. Saya tutup materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.